Shalom, jumpa lagi dengan channel Iska Subiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kembali kita akan belajar dari satu tokoh yang kurang terkenal di dalam Alkitab. Jadi, mengapa kita belajar dari orang yang kurang terkenal di dalam Alkitab? Karena memang di dalam Alkitab kita sering menemukan tokoh-tokoh yang tidak mendapat banyak sorotan, namun sebenarnya memiliki peran penting dalam rencana Tuhan. Meskipun namanya mungkin hanya disebut sekali, dua kali, atau paling banyak 6 kali gitu. Tapi tindakannya, kesetiaannya, perannya dalam rencana besar Tuhan untuk dunia ini tidak kurang seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi mari kita lanjutkan belajar kita tentang tokoh yang bukan nabi dan bukan rasul. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang yang mungkin teman-teman pasti kurang familiar dengan nama ini. Namanya Hur. Nah, siapa Hur itu nanti kita akan belajar. Dan dari Hur kita akan belajar tentang bagaimana hidup kita menopang pemimpin atau menopang orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara seiman kita supaya tetap kuat imannya. Mari kita mulai belajar kita tentang Hur. Hur itu ditulis di dalam Keluaran pasal 17. Teman-teman mungkin yang ingat ya, ada cerita tentang bagaimana Musa di atas gunung itu ditopang tangannya oleh Harun dan Hur. Nah, ini yang kita mau pelajari. Nah, di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 itu di perikopnya diberi judul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, saya akan bacakan, silakan teman-teman menyimaknya. Pasal 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, dan ini pertama kali nama Yosua muncul, nanti kemudian menjadi penggantinya Musa. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Berikutnya, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek, turun temurun. Demikian perikop tentang Hur disebutkan di dalam cerita itu. Dan memang tidak banyak penyebutan nama Hur itu sendiri. Nah, sekarang sebelum lebih jauh membahas tentang Hur, kita lihat dulu latar belakang kitab Keluaran. Supaya kita tahu konteks dari cerita tentang Hur tadi itu. Nah, teman-teman, kitab Keluaran itu menceritakan tentang lahirnya satu bangsa. Ya, bangsa apa? Yang bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa melihat jelas kalau teman-teman nanti membaca seluruh kitab Keluaran, kita bisa mendapat gambaran besar itu bagaimana Israel itu menjadi satu bangsa. Nah, kitab Keluaran itu sendiri itu kitab nomor 2 ya dalam Perjanjian Lama setelah Kejadian, Keluaran. Ya, Kejadian itu ya penciptaan langit dan bumi, adanya bangsa-bangsa gitu ya. Itu diceritakan di kitab Perjanjian. Nah, Keluaran itu tentang bagaimana kita akan melihat secara umum ya orang Israel yang sudah bertahun-tahun di Mesir itu kemudian akan keluar dari Mesir, akan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan. Nah, kitab Keluaran itu secara garis besar ya ada 3 bagian penting. Yang pertama itu riwayat Musa itu sendiri ya, bagaimana Musa diselamatkan waktu masih bayi ya, bagaimana ia dibesarkan di istana Firaun, kemudian bagaimana ia dipanggil oleh Allah dari semak belukar yang menyala ya, bagaimana ia menantang Firaun kemudian itu ya, setelah dipanggil ketika ketemu Tuhan, kemudian Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Makanya dia menantang Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan bagaimana akhirnya Musa ya, memimpin bangsanya dengan penuh kemenangan menyeberangi Laut Merah menuju kepada belantara Gunung Sinai, ya, menuju kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bagian yang kedua dari kitab Keluaran itu berisi tentang komunikasi Allah dengan Musa di Gunung Sinai. Ada pemberian 10 perintah Allah dan perintah-perintah lainnya. Kemudian bagian terakhir itu juga dibagi 3 lagi. Yang pertama pembuatan tabut, ya, tabut perjanjian, tempat menyimpan log batu yang berisi 10 perintah Allah. Kemudian pembuatan kemah suci untuk tempat menyimpan kotak tabut perjanjian, dan yang terakhir aturan-aturan terinci tentang beragama.
Dan dari tiga bagian ini ada kisah tadi itu, kisah tentang peperangan melawan bangsa Amalek, di mana ada Hur masuk dalam cerita ini. Nah ini ya, siapa Hur itu? Ini ringkasan dari sabda ya. Hur itu namanya berarti bebas atau bangsawan. Nah disebut pertama kali ya itu tadi di Keluaran pasal 17. Namanya disebut 3 kali ya. Kitab yang menyebut hanya di kitab Keluaran ini ya, ada di pasal 17 dan kemudian di pasal 24 ya. Nah fakta penting tentang Hur itu sendiri adalah ini tadi, fakta paling penting ya, yang berkesan adalah bagaimana Hur itu membantu memegang tangan Musa yang sedang berdoa selama pertempuran. Ya tadi kita udah membaca bagaimana kalau tangannya di atas, orang-orang Israel itu kuat dan menang, tapi kalau lemah, tangannya turun, orang Amalek yang kuat dan menang. Tapi akhirnya ya Israel bisa memenangkan pertempuran melawan Amalek. Nah ini ya, kita coba lihat pelan-pelan, teman-teman bisa perhatikan ini ya. Hur adalah anggota dari suku Yehuda, ya, salah satu dari 12 suku Israel. Menariknya ya, meskipun Hur memiliki properti dalam sejarah Israel, identitasnya masih belum sepenuhnya jelas di dalam Taurat sendiri atau keseluruhan Alkitab bahkan ya, karena memang tidak banyak ditulis ya, kisah tentang Hur itu. Nah ya, banyaknya adalah ditulis dalam tafsiran-tafsiran atau komentar. Berikutnya Hur itu ya banyak dicatat dalam tradisi rabbinik ya, dalam Talmud ya. Nah ini ada cerita di sini. Nah kalau di Alkitab yang di Keluaran 17 tadi itu tidak disebutkan dia siapa gitu ya. Nah di tradisi rabbinik ada penjelasan seperti ini. Hur adalah anak dari Maryam. Maryam itu siapa? Saudara perempuan Musa ya, dan Kaleb. Nah ini didasarkan dari satu tawarik ini ya, yang bunyinya seperti ini. Sesudah Azubah mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Nah ini dimana Efrat itu katanya ya dianggap sebagai nama lain dari Maryam gitu ya. Jadi Kaleb menikah dengan Maryam melahirkan Hur. Ini menurut tradisi ini. Namun Yosefus ya, bapak gereja itu dalam Antiquitates ya Ludaise menyatakan bahwa Hur sebenarnya adalah suami dari Maryam, kakak perempuan Musa. Nah ini mana yang benar ya, ini semua ada datanya teman-teman, tapi mana yang benar ya kita bisa survei lagi, kita bisa cari lagi, nanti kita akan lihat lagi. Nah yang pasti kalau ini ada ditulis ya, Hur itu disebut sebagai kakek dari Bezaleel ya. Dia siapa Bezaleel ya? Ahli ya, tukang yang ditunjuk oleh Allah, yang dipenuhi oleh Allah ya. Di dalam Keluaran 31, Keluaran 35 itu disebutkan ya. Ayatnya seperti ini, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Hur dari suku Yehuda. Tadi yang pasti Hur itu dari suku Yehuda, dan yang pasti Hur ini adalah kakek dari Bezaleel, si ahli bangunan itu ya. Jadi berkaitan dengan Bezaleel, teman-teman bisa lihat di video saya ya, menjelaskan tentang Bezaleel ini. Jadi Hur itu kakek dari Bezaleel. Nah kita lihat perangnya, tindakan yang dilakukan oleh Hur itu apa ya, karena hanya ada di yang cerita paling lengkap ya di Keluaran 17 tadi itu. Jadi Hur itu perannya ya membantu Musa berdoa, mengangkat tangan ya supaya Israel menang ya, supaya tangannya tetap terangkat, minta pertolongan kepada Tuhan. Yosua yang dibawa dengan pasukannya yang perang melawan orang Amalek itu bisa menang, karena kalau tangannya turun Israel akan kalah. Nah itu yang dilakukan oleh Hur dan Harun ya. Jadi seperti itu apa yang dilakukan oleh Hur. Selain itu ya, Musa juga mempercayakan kepemimpinan bangsa Israel kepada Harun dan Hur ketika ia naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Musa berkata demikian kepada tua-tua Israel pada waktu itu, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur pada bersama-sama dengan siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi ini dipercaya. Jadi Hur bersama Harun dipercaya untuk menggantikan kepemimpinan Musa, yang Musa naik ke Gunung Sinai. Nah menariknya lagi teman-teman, dalam tradisi Talmud ya dijelaskan bahwa Hur itu tewas ya ketika mencegah pembuatan anak lembu emas. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, orang-orang Israel itu ribut seperti ini ya, karena bagaimana harus bertanya, harus dalam masalah harus seperti apa. Nah orang-orang Israel itu mengusulkan membuat patung ya, anak lembu emas ini. Nah ini diceritakan bahwa Hur itu tidak mau ya, mungkin karena tidak mau itulah maka dia dibunuh oleh orang-orang Israel ya. Jadi mungkin ini dijelaskan seperti ini supaya setelah itu ya Hur tidak muncul lagi ya. Dan kemudian juga mengapa Hur dibunuh ya, supaya ini jadi kayak nakut-nakutin Harun ya, supaya menuruti permintaan orang Israel itu membuat patung berhala anak lembu emas ya. Ini tradisi, di Alkitab tidak diceritakan seperti itu. Kemudian ya,
kita lihat apa yang kita bisa pelajari. Nah, saya meringkasnya paling tidak ada 3 pelajaran dari Hur ya untuk kita, untuk orang-orang Kristen di masa sekarang. Yang pertama, Hur itu sebagai penopang Musa. Tadi kita sudah lihat ya ayatnya, tadi sudah kita baca bagaimana Hur itu membantu Musa berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan supaya Israel mendapat kemenangan dalam peperangan melawan Amalek. Jadi menopang tangan Musa. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Hur menunjukkan kesetiaannya dalam melayani tanpa mencari lampu sorot. Dia tidak berada di medan perang secara langsung, tetapi perannya sangat menentukan kemenangan. Menentukan kemenangan dari mana? Tadi kalau Musa capek, ya tangannya turun, Amalek maju dan Israel mundur, kalah. Tapi kalau tangan Musa terangkat, Israel yang maju, Amalek mundur. Nah, dukungan ini ya mengajarkan kita tentang pentingnya menopang pemimpin rohani kita dalam doa dan tindakan nyata. Terkadang pelayan yang tidak terlihat pelayan itu ya justru memiliki dampak besar dalam rencana Allah. Kita belajar dari Hur, kita perlu menopang pemimpin rohani kita. Siapapun itu, kita harus bantu dan doakan. Dan justru dari itulah sebenarnya kita orang yang terlibat dalam rencana Allah yang besar itu. Meskipun kita tidak terlihat. Yang kedua pelajarannya adalah pentingnya kerjasama dalam pelayanan. Jadi kemenangan Israel atas Amalek tidak datang melalui satu orang saja. Bukan karena Yosua yang dibawa bersama pasukan-pasukannya itu melawan Amalek, bukan. Tapi juga karena ada Musa, Harun dan Hur yang di atas bukit itu berdoa minta kemenangan dari Tuhan. Jadi ini menarik sekali, ini gambaran jelas tentang kerjasama tim dalam pelayanan. Jadi Hur dan Harun bekerjasama untuk menopang tangan Musa ketika ia terlelah. Dan ada Yosua di bawah yang melaksanakan, yang melakukan perang secara langsung melawan orang Amalek. Jadi ini menunjukkan kepada kita teman-teman pentingnya kerjasama dalam Kristus. Sebagai orang percaya kita memiliki peran dan kaum yang berbeda-beda. Tetapi kita dipanggil untuk saling mendukung dan bekerjasama demi tercapainya tujuan pada Allah. Saat kita menopang satu sama lain dalam pelayanan, kita dapat mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada jika kita bekerja sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, atau yang terakhir, Hur sebagai pemimpin yang dipercaya. Nanti kita sudah membaca juga ayatnya bagaimana ketika Musa akan naik ke Gunung Sinai, dia menyampaikan kepada para tua-tua bahwa di situ ada Harun dan kalau ada apa-apa sampaikan kepada Harun. Dan artinya kita bisa melihat di sini bahwa Hur dan Harun itu orang yang dipercaya. Ya, pemimpin yang dapat dipercaya, yang pasti dipercaya oleh Musa, ya, dan orang-orang Israel kalau ada apa-apa harus mengadu kepada Hur dan Harun. Jadi kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Seperti Hur, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam pekerjaan dan pelayanan. Kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kita kepada tanggung jawab yang lebih besar di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dan kita terapkan dalam hidup kita hari ini sebagai orang percaya? Pertama, kita sudah melihat ya, Hur memang bukan tokoh utama dalam Alkitab, tetapi perannya yang setia dan konsisten jadi teladan bagi kita dalam kehidupan. Sebagai orang Kristen masa kini, mari kita meniru kesetiaan Hur dalam pelayanan kita, bekerja sama dengan saudara-saudara seiman untuk mencapai tujuan kerajaan Allah dan memiliki keberanian untuk berdiri bagi kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Hur menolak untuk orang Israel membangun patung anak lembu emas, apapun resikonya. Seperti Hur yang menopang tangan Musa, marilah kita juga menjadi tangan yang menopang bagi pemimpin kita dan bagi saudara seiman, supaya pemimpin kita, supaya saudara seiman kita dapat bertahan dalam pertempuran rohani dan meraih kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin. Teman-teman, kalau diberkati silahkan beri like dan bagikan video ini untuk saudara seiman supaya kita semua bisa bekerja sama dan meniru Hur, orang yang menopang pemimpin dan orang yang menjadi pemimpin yang dipercaya, mempertahankan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani dimanapun kita berada.